Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelas SDA 2, kelompok 9, di sini akan membawakan presentasi kami mengenai NoSQL Database Tipe Dokumen. Untuk anggota kelompok kami, di sini ada Arwen dengan NIM 41, kemudian ada saya sendiri, Joshua dengan NIM 46, lalu ada Kevas dengan NIM 47, ada Adi dengan NIM 57, kemudian ada Naufal dengan NIM 64, dan ada Rian dengan NIM 96. Nah, hal yang akan pertama kami bahas di sini adalah definisi dari NoSQL sistem dokumen tersebut. Nah, ia merupakan sistem database yang menyimpan dan mengelola data dalam bentuk koleksi dokumen dan umumnya disimpan dalam format JSON dan BSON atau binary JSON. Oke, selanjutnya beralih ke karakteristik dari utama dari database dokumen. Terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah penyimpanan berbasis koleksi. Database ini menyimpan dan mengatur datanya dalam bentuk koleksi dokumen. Jika kita bandingkan dengan database relasional, koleksi ini sebanding dengan tabel dan dokumen sebanding dengan baris atau record. Yang kedua ada fleksibilitas skema. Karakteristik ini adalah salah satu keunggulan utamanya. Database dokumen memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Dokumen-dokumen yang berada dalam satu koleksi yang sama dapat memiliki fields atau atribut yang berbeda-beda. Yang ketiga ada schemaless atau tanpa skema tetap. Ini berkaitan erat dengan poin sebelumnya, yaitu fleksibilitas skema. Database dokumen tidak memiliki struktur yang telah ditentukan sebelumnya. Skema tidak didefinisikan di awal, melainkan tertanam atau terdistribusi di dalam data itu sendiri dan baru disediakan saat data dimasukkan. Yang keempat adalah penanganan beragam data. Karena fleksibilitasnya, database ini mampu menangani berbagai jenis data, baik itu data yang tidak terstruktur, semi-terstruktur, maupun yang terstruktur. Yang kelima dan terakhir adalah independensi dokumen. Artinya, setiap dokumen tidak bergantung antara satu sama lainnya. Lalu sekarang kita akan membandingkan antara database dokumen yang NoSQL dan juga database SQL atau yang bisa disebut juga relasional. Oke, yang pertama ada di model data. Di model data di database NoSQL biasanya terdiri dari format JSON atau juga BSON. Setiap dokumen adalah unit yang mandiri. Sedangkan pada database SQL, data disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Lalu untuk skemanya seperti yang tadi disebutkan, kalau yang NoSQL ini berupa fleksibel atau schemaless, jadi skema tidak perlu ditentukan di awal. Lalu dokumen dalam satu koleksi boleh memiliki struktur yang berbeda-beda. Kebalikannya dari NoSQL, SQL memiliki skema yang kaku atau predefined, strukturnya tabel yaitu kolom dan baris, dan harus didefinisikan secara ketat sebelum data dimasukkan. Lalu yang ketiga ada di skalabilitas. Di skalabilitas NoSQL cenderung horizontal, kapasitasnya dapat ditingkatkan dengan menambah lebih banyak server atau node ke dalam sistem. Sedangkan di SQL skalabilitasnya bersifat vertikal, yaitu kapasitasnya juga dapat ditingkatkan, tetapi dengan menambahkan kekuatan pada satu server, yaitu seperti CPU, RAM, dan juga komponen-komponen lain yang ada di server tersebut. Lalu untuk yang keempat ada di konsistensi data. Di yang NoSQL seringkali menggunakan model base, yaitu basically available, soft state, eventually consistent, yang lebih mengutamakan pada ketersediaan data. Sedangkan di SQL menggunakan model ACID, atomic, consistent, isolated, and durable, sangat mengutamakan konsistensi dan integritas data transaksional. Lalu untuk bahasa query-nya, dari yang NoSQL memiliki bahasa yang bervariasi. Setiap database memiliki bahasanya sendiri, seperti MongoDB Query Language, N1QL, dan sebagainya. Lalu untuk SQL biasanya menggunakan bahasa standar untuk memanipulasi dan mengquery data. Lalu untuk hubungan datanya pada NoSQL kurang ditekankan. Data yang berhubungan seringkali disatukan dalam satu dokumen. Dan beberapa database memiliki kemampuan join yang terbatas. Kebalikannya dari NoSQL, SQL memiliki hubungan data yang sangat baik untuk mengolah data relasional. Jadi operasi join-joinnya,
operasi fitur join-nya merupakan fitur inti dari SQL, yaitu menggabungkan data dari tabel-tabel yang berbeda. Selanjutnya yaitu contoh database dari NoSQL database dokumen sendiri. Yang pertama yaitu MongoDB yang dikembangkan oleh MongoDB Inc. itu sendiri dengan menggunakan format JSON atau binary JSON. Fungsi dari database ini adalah untuk menyimpan dan mengelola data dalam format dokumen fleksibel dan sering digunakan untuk aplikasi web dan analisis data secara real time. Yang kedua yaitu Amazon Dokumen DB yang dikembangkan langsung oleh Amazon Web Service atau AWS dengan format dokumen JSON. Untuk fungsinya sendiri adalah menyediakan dokumen NoSQL fully managed sehingga developer bisa fokus pada aplikasi tanpa mengurus infrastruktur, batch, atau backup. Yang ketiga yaitu CouchDB yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Untuk format dokumennya sendiri sama seperti sebelumnya yaitu JSON menggunakan JSON. Untuk fungsinya sendiri menyediakan penyimpanan dalam data berbasis dokumen dengan akses melalui HTTP API serta cocok untuk aplikasi web secara distribusi. Yang terakhir yaitu RavenDB yang dikembangkan langsung oleh Hibernating Rhinos dengan format dokumen sama seperti sebelumnya yaitu JSON. Untuk fungsinya sendiri adalah menyediakan database dengan dokumen dengan dukungan transaksi ACID serta ideal untuk aplikasi berbasis .NET. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, contoh dokumen dari NoSQL database dokumen sendiri ada dua, yaitu JSON dan BSON. JSON sendiri adalah JavaScript Object Nation. Ini adalah format yang digunakan oleh sebagian besar database dokumen untuk menyimpan data. Yang kedua yaitu BSON atau binary JSON, yaitu format ini secara khusus digunakan oleh MongoDB. BSON digambarkan sebagai format binar dari JSON, JSON-like, dan dianggap lebih efisien dalam hal ruang penyimpanan. Kemudian kapan sih sebenarnya digunakan database dokumen NoMySQL ini? Yang pertama, ketika sistem kita menangani data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur yang variasinya tinggi antar entitas. Yang kedua, untuk aplikasi yang membutuhkan query fleksibel dan skema yang dinamis. Contohnya seperti Content Management System, CMS, atau platform e-commerce. Dan yang ketiga, ketika pengembangan lebih cepat diperlukan tanpa harus mendefinisikan skema yang kaku dari awal. Nah, selanjutnya kapan sebaiknya tidak digunakan database dokumen NoSQL ini? Yang pertama itu ketika datanya memiliki relasi yang sangat kompleks dan memerlukan join antar tabel multi-level. Database relasional atau RDBMS itu akan jauh lebih efisien untuk kasus ini. Yang kedua, untuk transaksi finansial dan data kritikal yang sangat memerlukan konsistensi ACID penuh. Dan yang terakhir, ketika diperlukannya analytics lab atau query SQL yang ramai atau kaya. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan, database dokumen NoSQL adalah sistem basis data yang menyimpan data dalam format fleksibel seperti JSON dan juga BSON. Berbeda dari database relasional yang kaku, keunggulannya adalah fleksibilitas skema, kemampuan menangani beragam jenis data, mulai dari terstruktur hingga tidak terstruktur, dan skalabilitas horizontal yang mudah. Ini membuatnya cocok untuk aplikasi bervolume besar yang butuh kecepatan dan pengembangan yang cepat, seperti MongoDB dan juga CouchDB. Secara keseluruhan, NoSQL Document Database ini menawarkan solusi modern yang efisien dan adaptif dalam pengelolaan data di era digital yang terus berkembang. Oke, selanjutnya merupakan referensi dan jurnal yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.